Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kedua untuk kelas 8 ya, kelas 81 maupun kelas 82. Silakan simak baik-baik video nanti untuk materi, karena kalian masih pembelajaran daring. Tetap semangat, kemudian tetap pakai masker, jaga kesehatan, tidak perlu keluar rumah jika memang itu tidak dalam keadaan darurat atau tidak sangat penting sekali. Mungkin langsung saja. Kemarin untuk penugasan ngupload video ke grup WhatsApp atau WhatsApp grup kelas itu masih banyak sekali ya siswa-siswi yang belum ngupload, makanya nilai kalian masih kosong yang untuk sikap. Maka dari itu untuk penagihan itu tetap akan Bapak tagih, tidak akan hilang begitu saja, dan itu adalah hutang kalian. Namanya hutang harus tetap dilunasi. Kemudian materi yang pertama yaitu tentang Pancasila. Kita masih tentang Pancasila ya. Pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini menyangkut ideologi bangsa kita yang dilambangkan oleh burung Garuda, yang kemarin kalian sudah hafal. Sebagian besar dari kalian sudah melafalkan hafalan dari Pancasila, rata-rata sudah hafal ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, ini hubungannya dengan kelas 1 ya, kelas 1 dulu, kelas 7. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, IR Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Makanya setiap 1 Juni 1945 dikukuhkan sebagai hari lahir Pancasila, dan setiap 1 Juni kemudian dibuat tanggal merah sebagai hari libur nasional untuk memperingati lahirnya Pancasila. Yang kedua, sekarang Pancasila sebagai dasar negara ini adalah satu atau hal pertama yang menjadi pokok bahasan, yaitu fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila itu nanti ada 6. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Karena apa? Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental, yang disebut juga sumber dari segala sumber hukum. Itu namanya Pancasila. Tapi kalau di Indonesia itu adalah sumber hukum, itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun jika sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, khususnya itu membahas tentang Pancasila. Kemudian selanjutnya yang kedua, fungsi yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup itu mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila. Makanya sebagai pandangan hidup, dasar dari perbuatan-perbuatan keseharian rakyat Indonesia itu seharusnya mencerminkan dari sila-sila Pancasila. Maka kalian bayangkan kalau seluruh warga Indonesia itu sesuai dengan sila-sila Pancasila, alangkah nyaman, tentram, damainya negara kita, kan seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pribadi bangsa itu perwujudan nilai luhur mulai dari Indonesia belum merdeka, masih zaman kerajaan, sampai menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu diwujudkan dalam kepribadian bangsa. Makanya Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia menjadi pembeda dan dengan bangsa lain. Makanya Indonesia kan banyak itu. Ada yang punya dari Aceh itu pakaian adatnya sangat tertutup, bahkan menutup aurat kalau dalam agama Islam ya. Turun terus sampai ke Sumatera, ke Jawa itu sampai hanya setengah. Mereka pakaian adatnya terlihat pundaknya, sampai ke Papua. Semua kan ada keragaman. Alat musik paling lengkap ada di Papua. Semua alat musik ada. Mulai ke barat lagi sudah di Jawa sudah agak lengkap, tapi masih lengkap di Papua ya, paling lengkap itu di Papua. Kemudian sampai di Aceh habis, alat musiknya tinggal dia menepuk-nepuk pundak sama ya. Itu adalah keragaman yang kita sebagai bangsa Indonesia kita anggap itu adalah kekayaan, yang dimana kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa harus belajar menghargai
Fungsi yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, di mana Pancasila sebagai perjanjian luhur itu merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Ini cikal bakalnya adalah sebelum era kemerdekaan. Makanya Pancasila benar-benar mewakili yang namanya ide-ide gagasan dari para pendiri bangsa. Kemudian yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini yang Bapak sebutkan yang tadi ya. Kalau hanya sumber hukum itu adalah Undang-Undang Dasar. Tapi kalau sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Makanya peraturannya berlaku di Indonesia. Semuanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya harus berdasarkan bersumber dari Pancasila. Tidak boleh meleset, tidak boleh menyimpang seperti itu. Yang keenam terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal. Ideal itu sudah sesuatu yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dulu, dan itu seyogianya harusnya kita sebagai warga negara yang hidup di zaman kemerdekaan ini juga idealnya harus seperti itu. Diyakini kebenarannya dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu materi subbab pertama yang Bapak sampaikan. Insya Allah sudah jelas semua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalian harus menyimak dari awal sampai akhir biar jelas. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan lewat WhatsApp grup kelas masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan juga silahkan sampaikan di sana. Terima kasih dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tugasnya silakan nanti kalian tulis kembali, kalian rangkum apa yang Bapak sampaikan lewat video ini dalam buku kalian. Terus nanti pertemuan selanjutnya kapan kita bisa tatap muka, nanti kalian bawa bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.